Pemirsa, kita masuki kabar penambahan. Pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan intervensi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Lantaran ada 835 anak yang beresiko terkena stunting di Kota Seribu Sungai ini. Berbagai program pun telah disasar ke keluargawan anak bersama tim pendamping keluarga kesehatan serta satuan kerja terkait lainnya. Pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan intervensi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Lantaran ada 835 anak yang beresiko terkena stunting di Kota Seribu Sungai ini. Berbagai program pun telah disasar ke keluargawan anak bersama tim pendamping keluarga kesehatan serta satuan kerja terkait lainnya. Karena orang beresiko stunting dimulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, baduta, wan batita. Meminimalisir permasalahan ini, maka dengan dibantu tim pendamping keluarga kesehatan, gencar melakukan screening mulai dari anak tingkat sekolah dasar hingga orang dewasa dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Banjarmasin. Demikian dipaparkan Kabid Keluarga Sejahtera DPP KBPM Banjarmasin Nur Baiti di pertemuan pemantauan percepatan penurunan stunting di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Jalan RM Marta Dinata Banjarmasin Tengah, Baisukan Senin 28 Agustus 2023. Menurut Baiti, keterlibatan tim kesehatan yang memantau langsung indikasi kasus stunting serta TPPKK masing-masing kelurahan hingga kader posyandu sangatlah diharapkan dalam memaksimalkan pencegahan stunting. Siapa saja yang beresiko stunting itu mulai dari remaja, calon pengantin, sampai dengan ibu hamil, pasca salin, sampai nanti anaknya, baduta dan nah, itu yang menjadi sasaran. Tadi juga disampaikan bahwa remaja itu mulai dari hulunya SD sudah mulai diadakan screening untuk pencegahan dalam rangka pendapatan penurunan stunting ini. Apa yang dilakukan? Ini ada tiga. Jadi ada tiga pendekatan yang dilakukan. Tadi pendekatan keluarga berisiko stunting yang menjadi sasaran dalam percepatan penurunan stunting kita tahu berdasarkan PK 2022 termasuk Perpal 2022. 2023 masih belum ada. Jadi 2022 nanti ada kami sampaikan. Terus lagi pendekatan multisektor dan multi pihak, dan selanjutnya pendekatan intervensi gizi terpadu yang tadi sudah disampaikan. Lanjut saja. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wahetokoni Prima TV menyatakan, sabarataan kelurahan yang telah dibentuk wan diresmikan sebagai Kampung KB Kampung Baiman untuk serius dalam menjalankan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka stunting. Arifin Nur meminta sabarataan lurah untuk terus melakukan pendataan setiap adanya laporan-laporan yang masuk dari tim penanganan stunting agar target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024 mendatang bisa terwujud. Ya, kita ini kan berdasarkan data. Nah, data itu sudah ada target-target nasional. Nah, bagaimana kita sebagai dari pemerintah ini melakukan intervensi untuk kita cepat penurunan angka stunting di semua kelurahan. Tapi kita ada beberapa yang memang fokus ya, ada berapa 22 fokus kelurahan yang sudah kita lakukan intervensi, dan itu ada data-datanya, Bu. Jadi dari data yang terbesar sampai terkecil, nah itu yang kita pantau bekerjasama dengan kader-kader yang turun juga dari puskesmas, melakukan itu yang dinas kesehatan, dan juga dinas pemberdayaan penduduk dan penduduk yang berencana. Nah ini itu ada sistem dan dana DAK yang diberikan dari kita pusat dan juga dana APBD. Nah ini insya Allah kita sudah ada pola-pola, cuma tantangannya juga ada karena itu tidak semua berjalan mulus gitu kan. Baik dari keluarga maupun data-data ada yang tidak bermukim di sini, memang mereka yang di daerah Batola kadang-kadang dekat dengan keluarganya dia berpindah-pindah. Nah dengan tantangan itulah maka kita akan inventarisasi permasalahan tadi, sehingga kita bagaimana memfokuskan menolkan yang rendah-rendah dulu. Sementara itu, dari 835 anak beresiko stunting tersebar pada 22 kelurahan, diantaranya di Kelurahan Mantuil sebanyak 117 anak, dan di Kelurahan Pengambangan sebanyak 6 orang anak.